Halo semuanya, pernah kepikiran gak sih gimana caranya obat bisa masuk ke tubuh kita cuma lewat selembar koyo atau olesan gel? Kelihatannya kayak sulap ya. Hari ini kita bakal bongkar rahasia sains di baliknya. Mungkin Anda pernah pakai gel pereda nyeri waktu otot lagi kaku, atau lihat orang pakai plester nikotin buat berhenti merokok. Aneh kan? Gimana bisa sesuatu yang cuma nempel di kulit, efeknya bisa sampai ke seluruh tubuh? Nah, di balik hal yang kelihatannya simpel itu, ada sains yang luar biasa keren. Anggap aja ini kayak sebuah misi rahasia. Misi buat mengirim agen, yaitu si obat, untuk melewati pertahanan paling kuat di tubuh kita, kulit, supaya bisa sampai ke tujuannya di dalam. Yuk, kita ikuti perjalanannya. Oke, kita mulai dari rintangan utamanya dulu. Sebelum kita bisa masukin sesuatu, kita harus tahu dulu apa yang kita hadapi. Dan yang kita hadapi ini bukan sembarangan. Ini adalah sebuah benteng pertahanan yang canggih banget. Kulit kita tuh bukan cuma pembungkus badan loh, dia ini perisai aktif, melindungi kita dari bahan kimia, bakteri, benturan, macam-macam deh. Jadi pada dasarnya, kita ini lagi mencoba menembus sistem keamanan paling canggih dari alam. Dan tembok utama dari benteng ini ada namanya stratum corneum. Walaupun tipis banget, lapisan inilah yang jadi tantangan terbesar buat para ilmuwan. Sifatnya itu kuat dan super selektif soal apa aja yang boleh lewat. Nah, kalau kulit itu benteng yang super ketat, terus gimana dong cara kita menyusup? Ternyata ada sebuah jalan rahasia yang memanfaatkan hukum fisika sederhana. Jalan ini bikin obat bisa langsung masuk ke aliran darah, jadi dosisnya stabil dan nggak perlu lewat lambung. Prosesnya itu namanya difusi pasif. Gampangnya gini, bayangin deh molekul obatnya. Mereka itu nggak dipaksa masuk, tapi mereka bergerak secara alami dari tempat yang padat, yaitu di dalam plester atau gelnya, ke tempat yang lebih kosong, yaitu kulit dan aliran darah kita. Mirip banget kayak tinta yang nyebar di air. Proses ini juga nggak asal-asalan loh, ada aturannya. Sederhananya gini, makin banyak obat di plester, makin cepat dia masuk. Suhu tubuh kita yang hangat juga ngebantu. Dan pastinya, molekul obat yang ukurannya kecil dan gampang larut bakal lebih gampang juga nyelip lewat pori-pori kulit. Tapi kadang, difusi pasif aja tuh nggak cukup cepat. Nah, disinilah para ilmuwan pakai beberapa pembantu khusus, atau istilahnya penetration enhancer, buat sedikit melonggarkan penjagaan si benteng kulit. Bahan-bahan ini, kayak alkohol atau asam lemak, tugasnya mirip agen rahasia. Mereka nggak merusak kulit kok. Mereka cuma melonggarkan ikatan antar sel di stratum corneum buat sementara waktu. Jadi kayak ngebukain celah supaya molekul obat bisa lewat dengan lebih gampang. Tentu saja, semua teori dan bahan pembantu ini harus diuji dengan super ketat. Para ilmuwan harus bisa membuktikan kalau obatnya beneran bisa nembus kulit. Dan yang paling penting, prosesnya itu aman. Ini pertanyaan yang penting banget kan? Kita nggak bisa dong asal olesin formula baru ke kulit orang terus berharap yang terbaik. Makanya perlu ada metode pengujian yang terkontrol, akurat, dan aman. Dan solusinya cerdas banget. Kenalin, ini dia alatnya, Cell Diffusi Friends. Ini adalah perangkat in vitro, artinya pengujiannya dilakukan di luar tubuh, di laboratorium. Alat ini secara jenius bisa meniru proses penyerapan obat lewat kulit. Jadi kita bisa tahu apa yang terjadi di tubuh tanpa ada resiko sama sekali. Oke, gini cara kerjanya. Jadi ada sampel membran kulit yang ditaruh di tengah. Di atasnya kita olesin obat kita. Nah, di bawahnya ada cairan yang dibikin mirip sama cairan tubuh atau aliran darah. Seluruh alat ini suhunya dijaga di 37 derajat Celcius, persis kayak suhu tubuh kita. Terus, setiap beberapa waktu, kita ambil sedikit sampel dari cairan di bawah buat diukur. Ada berapa banyak obat yang berhasil tembus. Dan ini dia hasil yang biasanya didapat. Dari data ini, kita bisa lihat dengan jelas kan? Seiring berjalannya waktu, jumlah obat yang berhasil menembus kulit itu terus naik. Ini bukti nyata yang bisa diukur. Kalau formulanya memang bekerja, kita jadi tahu persis seberapa cepat penyerapannya. Jadi, poin pentingnya adalah ini. Di balik setiap plester pereda nyeri atau gel yang kita pakai, ada proses riset dan pengujian yang super panjang dan teliti. Semuanya dilakukan untuk memastikan dosis yang kita terima itu tepat, aman, dan bekerja sesuai harapan. Teknologi ini benar-benar udah mengubah cara kita mendapatkan pengobatan. Pertanyaannya sekarang, apalagi selanjutnya? Mungkin plester pintar yang bisa melepaskan obat sesuai kebutuhan tubuh kita secara real time? Wah, masa depan pengobatan lewat kulit ini kayaknya bakal seru banget. Terima kasih sudah menyimak.